aku udah nyampe di pusat kotanya Angers. Jadi ini namanya Centreville. Ukurannya Angers tuh sebenarnya cuma kayak ukuran kota Jogja deh. Jadi sebenarnya kecil banget. Nah, kalau udaranya lagi cerah kayak gini, seperti yang kalian lihat, banyak banget orang-orang di jalan. Mereka suka nongkrong di bar atau di gang gate gitu. Dan semua orang biasanya mereka tuh happy gitu, ceria, tersenyum. Terus mereka pakai baju yang light. Nah, kalau udaranya lagi dingin, itu orang-orang pada cemberut. Dulu aku kayak mikir kayak apaan sih, lebay banget. Tapi setelah aku beneran tinggal di sini, kayak aku bisa ngerti kenapa perubahan cuaca itu bisa mempengaruhi mood kita. Jadi ini namanya Jardin du Mail. Jadi itu kayak taman kota Angers. Di Angers ini ada banyak banget taman. Nah, ada 2 taman yang berdekatan. Aku sama Kesha kebetulan mau ke taman yang namanya Jardin du Plon di sebelah sana. Tapi aku cuma nunjukin aja, ini namanya Jardin du Mail. Nah, di sini tuh du Mail, dan ini adalah balai kotanya. Jadi besok aku nikahan bakal di sini nih. Kalian kalau mau datang boleh datang ya. Tapi bayar tiket sendiri dong. Oke. Nah, ini kayak gedung pemerintahan, aku nggak tahu apaan. Tuh, mewah ya rumahnya. Sayang bukan rumahku. Nah, kita udah nyampe nih. Ini namanya Jardin de Plon. Jardin tuh taman, Plon tuh tumbuh-tumbuhan. Taman tumbuh-tumbuhan. Namanya Chef Hall. Aku juga nggak tahu siapa, ntar ya aku Google terus. Kayak aku bakal deskripsiin buat kalian. Nih, ini kayak jenis burung-burungan yang ada di sini tuh. Nah, kalau lagi musim semi kayak gini, banyak banget bunga-bunga bermekaran. Makanya aku seneng banget kesini. Ntar kita turun lewat sana, terus kalian bakal lihat lebih banyak lagi. So, kalian bisa lihat banyak banget yang datang cuma buat duduk-duduk atau pacaran atau baca buku. Karena kayak di sini aja tuh kalian udah bisa menghirup udara seger dan bau harum bunganya. Ini aku kecium loh bunga-bunga yang di sini. Jadi taman ini tuh juga jadi syuting tempat syuting seriesku kemarin buat episode pertama. Waktu pas aku syuting tuh ada angsanya gitu, terus angsanya kayak agresif. Tapi ini aku nggak tahu angsanya lagi pada kemana. Bagus ya. Jadi ini tamannya tuh gede banget, kayak di sebelah sini ada bambu-bambuan. Terus kolamnya tuh juga luas. Pohon gede banyak. Jadi kayak space-nya tuh banyak banget. Kalau di sini ya kalian mau piknik atau mau dating bareng temen, nggak usah kayak dating bareng Tinder date kalian misalnya, nggak usah bingung nyari tempat karena selalu ada green space dan tuh kayak public space yang free access to public. Ini jadi bintang tamu kita udah datang nih. Kita lagi mau nyari tempat buat duduk-duduk. Tuh gede banget kan ini. Kayak tamannya tuh gede banget. Ini kalau di Indonesia bunganya udah dicuri kali ya. Kayaknya seminggu udah habis. Ini cantik banget ya. Udah dijualin di pasar, udah hilang. Ada yang lagi pada hanami alias piknik sakura. Ntar aku taruh di kolom deskripsi ya, kayak luasnya berapa, kan aku juga nggak tahu. Hari ini kita mau bahas bersama Kesha apa sih perbedaan dating di Prancis sama di Indonesia. Aduh, ketawa narasumbernya. Nah, jadi pertanyaan pertama, perbedaan dating di Prancis sama di Indonesia apa? Terus yang kedua, kayak sebenarnya kamu lebih suka cowok Indonesia atau cowok Prancis? Ayo kita tanya ya. Oke, Kesha, jadi menurut kamu apa sih perbedaan dating di Indonesia sama di Prancis? Jadi sebenarnya nggak selamanya dating sama
aka bule katanya kalau di Indonesia itu mudah-mudah aja. Karena sebenarnya juga tergantung sama negaranya ya, tapi ini pengalaman pribadi di Perancis ya. Jadi dari pertama dating aja itu udah pasti teman-teman bakalan bayar sendiri-sendiri. Nah, jadi aku mau ceritain kalau misalnya dating sama orang Prancis itu dari awal emang udah bakal bayar sendiri-sendiri, which is antara normal dan gak normal sih ya. Tapi kalau di sini even kayak 1000 pun bakalan diminta gitu loh. Jadi kayak aku mau cerita, aku punya temen, mereka baru dating pertama kali, dan itu bukan makan ke restoran lah ya, mereka itu dating cuman makan donat sama minum kopi, which is itu kayak kalau di Indonesiain sekitar harganya 30.000 lah ya, 2 euro ya, sekitar itulah 30.000. Jadi sebenarnya kan 2 euro itu nggak terlalu banyak, even kita pun kalau misalnya di Indonesia cuma 30.000 mah ya udahlah, orang dating pertama. Ini diminta, tau nggak sih? Padahal Cong, gaji UMR Prancis tuh 20 juta, 30.000 tetap diminta ya. Tetap diminta. Jadi sebenarnya nggak selamanya yang kita pikirkan di Indonesia, oh pacaran sama bule kan sering banget tuh orang mikir pacaran sama bule biasanya makan bakalan dibayar. Enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Terus teman aku tuh kadang-kadang mereka makan di mereka tinggal bareng, kadang-kadang mereka groceries gitu misalnya, terus mereka makan misalnya di restoran barengan gitu. Itu tuh juga apapun, jadi pokoknya masalah ekonomi soal apapun di rumah itu pasti selalu setengah-setengah, karena di sini adalah perempuan dan laki-laki itu namanya egalite, which is apa ya, gimana ngomongnya ya, sama gitu, pokoknya setara gitu loh. Laki-laki dan perempuan itu nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, sama. Jadi itu kenapa sebabnya di sini itu mau perempuan mau laki-laki ya bayarnya sama. Misalnya kamu sewa rumah 1.000 euro, ya kamu bayar 500, laki-lakinya bayar 500. Saya kamu shopping gitu, misalnya kamu mau minta shopping kayak misalnya di Indonesia istilahnya kode-kodean, bakalan ada. Jadi di sini bener banget. Ini narasumber kedua saya sendiri ya. Jadi kalau kalian mau kode-kode nggak akan ditanggepin. Kalian kalau mau kalung, belilah kalung sendiri. Kalian mau kacamata, belilah kacamata sendiri ya ibu-ibu. Kalian kalau milih apartemen yang bagus, kalian harus ingat bahwa 50%-nya kalian yang harus bayar. Kalian kalau mandinya lama berarti air juga kalian yang harus bayar, dan listrik kalian yang harus bayar. Makanya harus menahan dingin kalau di musim dingin. Mandi 5 menit sudah cukup. Make up itu tidak akan dibelikan pacar. Jadi kalian yang kemarin-kemarin pada nanya, wah enak ya hidupnya Advent, atau wah Advent ini ya pacarnya kaya. Hai, di sini meskipun sudah menikah ya, saya yang kerja di restoran ini saya tahu kan waktu ngasirin, meskipun udah suami istri bayar sendiri-sendiri, sumpah beb. Suaminya pakai kartu sendiri, istrinya pakai kartu sendiri, sampai gue yang kayak anjir, udah nikah, udah punya anak, tetap kayak gitu. Dan di perjanjian pranikahnya di Prancis itu tertulis biaya sekolah anak, semua kebutuhan anak itu 50.250. Ya, benar sekali. Ditanggung berdua semuanya. Yang kedua, lebih senang dating sama orang Indonesia apa orang Prancis? ada plus minusnya sih. Kalau misalnya dating sama orang, ntar ya ada iklan. Kalau misalnya dating sama orang Indonesia itu kita benar-benar feel like spoiled, karena kan orang Indonesia rata-rata apalagi laki-lakinya yang menurutku sangat tanggung jawab, menurut saya pribadi. Jadi sebenarnya menurutku orang Indonesia itu kayaknya lebih maskulin untuk sama perempuan gitu. Jadi misalnya kayak kita kemana-mana, tadi kan kita ngomong bayar-bayaran tuh ya, dia lebih kayak oke lah saya yang bayar karena saya adalah seorang laki-laki gitu. Misalnya ya lebih maskulin, lebih gentleman. Dan untuk hal yang di rumah juga gitu, cuman ada plus minusnya. Kalau di rumah kan yang kerja ya cenderung kita sebagai perempuan gitu. Misalnya kita punya anak ya cenderung kita yang ngurus sebagai perempuan. Tapi kalau misalnya di Perancis ya semuanya, karena itu tadi aku bilang 50-50, jadi urus anak pun 50-50, terus bersih-bersih rumah juga 50-50. Terus hal semuanya apapun yang terjadi di dalam rumah itu adalah kita bersama yang bertanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi tergantung kita maunya yang kayak gimana, kita nyamannya kayak gimana. Kalau aku karena aku besar dan lahir di Indonesia, aku cinta Indonesia, jadi sebenarnya aku suka sama laki-laki Indonesia. Asik. Biaya sosial.
Berat nggak sih biaya bersosial di Prancis? Hah? Biaya Tergantung ya. bersosial. Sebenarnya tergantung. Kalau memang kita lebih bisa, misalnya kalau sama teman-teman Indonesia kan bisa lah ya, kita nggak terlalu ke bar yang kayak gitu-gitu. Kita biasanya masak bareng, jadi biayanya bisa ditekan. Terus misalnya kalau misalnya itu mahal bisa bagi-bagi gitu. Tapi kalau misalnya kita yang ngikutin banget bergaulnya di sini, yang kita tahu sering banget ke bar, ya besar biayanya memang. Teman-teman, maaf ya videonya kepotong karena aku lupa ngecas baterai kamera. Makasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share videonya. Bye-bye!